Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke tutorial yang kedua. Sekarang kita akan melakukan instalasi mikrotik ke dalam virtual mesin. Pada tutorial yang pertama kita sudah melakukan setting virtual network adapternya. Kita tunggu sebentar. Di sini kita menggunakan dua virtual network adapter, yaitu PMNet 0 dan PMNet 1. PMNet 0 kita breed ke network adapter yang mengarah ke internet, yaitu di sini saya menggunakan network adapter WiFi dari perangkat laptop saya. Nah, PMNet 1 saya buat host only untuk kita melakukan setting. Tapi kalau settingnya sudah jadi, sudah instalasi, sudah setting kita semuanya sudah, nanti tinggal kita breed saja ke network adapter yang mengarah ke jaringan. Oke, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat virtual mesin untuk kita instalasi mikrotik. Ya, kita buat satu virtual mesin. Caranya file, new virtual mesin. Kita pilih saja tipikal di sini. Kita pilih saja di sini I will install the operating system later. Kita nanti penginstalannya sesudah kita melakukan setting virtual mesinnya. Kita klik next. Kita klik next saja. Di sini kita buat nama virtual mesin name-nya, kita buat misalkan mikrotik. Di sini lokasi penyimpanan kita browse saja dulu, kita buat sebuah folder. Misalkan di my document kita buat satu buah folder namanya mikrotik. Ya, folder mikrotik sudah kita buat, kita klik OK. Nanti lokasinya di sini di dokumen di folder mikrotik. Kita klik next. Di sini maksimum penggunaan hard disk untuk mikrotik, penginstalan mikrotik cukup menggunakan hard disk 1 GB. Di sini hard disknya kita buat satu file saja, jangan split ke banyak file. Kita buat jadi dipilih store virtual disk single file dan klik tombol next dan klik tombol finish. Sebelum kita melakukan penginstalan, kita edit dulu virtual mesinnya. Kita edit virtual mesinnya. Kita lihat hard disk di sini tipenya CSI, bisa kita remove saja, kita ganti, kita remove, kita add lagi hard disk. Kita pilih hard disk, next, kita pilih IDE. Kita klik next. Create a new virtual disk, kita buat virtual disknya. Kita rubah juga jadi 1 GB. Kita buat store single file, kita buat satu file 1 GB, satu file, next. Kita simpan, browse. Nah, ini yang lama, ini yang tadi ini kita hapus dulu saja. Kita open ya, atau kita cancel di sini, kita buat di sini mikrotiknya kita hapus di sini jadi mikrotik.pmdk biar nggak ada dua hard disk. Jadi yang lama dihapus dan kita buat yang baru. Kita klik finish. Nah, jadi new hard disk dengan nama dengan tipe IDE ya. Nah, CD sekarang CD atau DVD kita ke master mikrotiknya, master untuk menginstal mikrotiknya.
Jadi kita menggunakan file ISO. Nanti tinggal dicari, di download Mikrotik ISO dalam bentuk file ISO. Kita klik browse. Saya cari masternya, saya cari Mikrotik. Nah, file ISO. Ya, kita lihat dulu di mana filenya. Ini di dmaster. Di dmaster. Kita lihat di ISO. Nah, ini. Di sini saya menggunakan Mikrotik 5.20 crack titik ISO. Jadi file ini bisa dicari, di download di internet. Silakan di browsing dan klik tombol open. Nah, jadi harddisknya, tapi sebelumnya tipe CD atau DVD-nya kita rubah juga tipe IDE. Cara merubahnya kita coba klik di Advance. Di sini kita pilih IDE. Di bawah 0.0 ini kita pilih 0.1. Intinya di bawah harddisk kita pilih IDE 0.1 untuk CD atau DVD. Jadi kalau di perangkat CPU ini CD atau DVD roomnya ya. Nah, di sini kita akan melakukan setting juga di network adapter. Nah, network adapter yang pertama ini kita rubah settingannya custom ke PMNet 0. Ke PMNet 0. Kalau sudah, karena kita memerlukan dua network adapter, kita tambah lagi add ke network adapter. Next, pilih custom yang ke PMNet 1. Finish. Kita lihat ya. Jadi network adapter yang pertama PMNet 0, network adapter yang kedua PMNet 1. Kalau sudah settingannya seperti ini, silakan di OK. Untuk melakukan penginstalan, ini dari setting virtual machine yang sudah kita lakukan, silakan tekan tombol power on. Untuk fokus ke dalam virtual machine ini, silakan klikkan mouse satu kali. Di sini di atas ini sudah ada perintah. Kalau untuk select all tekan huruf A, ya. Kalau untuk install tekan huruf I. Kalau ingin cancel atau merestart dari virtual machine ini tekan huruf Q. Nah, jadi kita akan melakukan penginstalan semua. Kita tekan select all atau huruf A, tekan. Nah, semuanya dicontengi. Dan kita tekan tombol I untuk penginstalan. Di sini ada perintah, do you want to keep? Yes-kan semua, yes-kan saja. Yes. Seluruh data akan dihapus, kita yes-kan saja. Nah, di sini kita mulai melakukan pembuatan partisi sampai penginstalan. Penginstalan sistem operasi Mikrotik ini cepat ya. Nah, penginstalan sudah selesai. Sekarang tekan enter untuk merestart. Kita tekan enter saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam login. Untuk defaultnya
Mikrotik login, kita ketikkan admin, passwordnya kosong, kita tekan enter saja langsung. Kita tekan enter. Inilah tampilan dari command promptnya Mikrotik ya. Sekarang kita cek interface-nya atau network adapternya. Perintahnya IP interface print PR atau bisa print. Ini untuk mengecek network adapter yang sudah kita setting tadi, yang ke PMnet 0 dan ke PMnet 1. Jadi di sini namanya header 1 dan header 2. Header 1 artinya mengarah ke PMnet 0, header 2 artinya mengarah ke PMnet 1. Nah, untuk keluar dari Mikrotik ini, tekan tombol Ctrl Alt. Nah, jadi mouse baru bisa digerakkan kembali. Sekarang kita lihat ke network adapter properties. Nah, saya menggunakan wirelessnya. Kita lihat IP yang saya dapat. Perhatikan IP yang saya dapat ini 43.215. Sedangkan di sini IP dari modem atau hotspotnya ini 43.1. Jadi harus kalian perhatikan karena harus sejajar. Jadi IP-nya 192.168.43.1. Jadi interface atau header 1 tadi, header 1 yang di sini bisa kita nanti harus kita buatkan IP-nya sejajar dengan IP ini. Artinya nanti 192.168.43 bisa 2, bisa 3. Yang penting jangan sama dengan IP address dari network adapter yang dapat ini dengan gateway-nya. Jadi di sini saya akan mengajarkan cara membuat network IP address-nya. Kita langsung menggunakan Winbox saja ya. Tapi sebelumnya saya cek dulu di adapternya posisi dari virtual network adapternya disconnect atau tidak, disable atau tidak. Kita lihat lagi ya di virtual pengaturan network adapter, edit virtual network adapternya. Harusnya di sini nampil ada salah satu network adapter yang berasal dari VMware. Oh, di sini karena belum saya contengi PMnet 1, belum saya contengi host only, jadi dia nggak nampil. Jadi di sini kita conteng dulu host only. Apply. Kita tunggu dan klik tombol OK.
Kalau sudah, kita cek lagi di network adapternya. Kita ulangi, kita lihat lagi kenapa belum nampil VMware-nya. Network dari VMware. Atau saya tutup dulu, saya ulangi, saya cek dari sini. Network adapter, properties, sync adapter. Ini mungkin pengaruh banyak VMware yang lain ini ya di komputer saya. Kita lihat di sini. Ya, kita contohnya dua ini dan oke. Install host virtual adapter. Nah, jadi tampilnya seperti ini, VMware Network Adapter VMnet 1. Nah, jadi ini network adapter yang berasal dari settingan kita di virtual machine, di edit virtual network adapter, host only nya VMnet 1 kita buat host only. Agar kita bisa setting mikrotik menggunakan Winbox dari laptop ini. Tapi kalau kita langsung kita breed ke jaringan lokal, artinya kita setting mikrotiknya dari komputer lain. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah, kita ke tampilan desktop. Di sini ada Winbox. Silakan kalian install Winbox. Silakan browsing, download. Namanya Winbox. Ya. Kalau sudah, tinggal jalankan kecil ya. Nah, dari tampilan ini silakan kalian pilih yang ada 0.0.0 IP address-nya, karena kita belum melakukan setting IP address. Kita akan melakukan setting IP address menggunakan Winbox. Oke. Kalau sudah, passwordnya karena masih kosong, kita konekkan saja. Ini kita lewatkan saja cara install lisensinya. Silakan pelajari lebih lanjut ya. Nah, di sini kita lihat di interface. Di sini ada dua network adapter 0 dan 1. Header 1 dan header 2. Header 1 ini mengarah ke internet seperti gambar yang di tutorial 1. Header 2 mengarah ke jaringan lokal. Sekarang kita akan memberikan alamat IP address untuk header 1 sesuai dengan IP address yang kita dapat dari internet, berarti 43.215. Misalkan di mikrotiknya kita buat 43.1 titik 2, karena 43.1 dipakai oleh, atau bukan dipakai oleh sih, IP dari modem. Jadi IP dari modem itu 43.1.
IP, cara memberi IP address di menu IP address. Klik tombol plus atau tambah ini. Kita buat di sini 192.168.43. Jadi harus sejajar ya. Di sini 43. Di ujungnya baru berbeda. 1, jangan 1, 2 per 24. Interface yang digunakan header 1. Kita klik apply dan oke. Jadi IP address untuk header 1 43.2. Nah, IP address untuk ke jaringan lokal bisa juga kita buatkan. Misalkan kita ambil IP dari terakhir, karena IP di Mikrotik ini menjadikan IP gateway di komputer-komputer lainnya nantinya ya. Oke, kita buat 192.168, misalkan saya pakai 10 per 24, headernya header 2, dan kita klik apply dan kita klik OK. Sampai sini coba kita tutup terlebih dahulu. Oke, kita tutup. Di sini kita setting juga IP-nya di network adapter ini, di virtual ini kita setting properties. Nanti kalau kita breadkan artinya di local area connection yang ini ya, yang kita setting nanti. Karena kita masih host only, kita setting di sini properties, internet protocol version 4, properties. Oke. Di sini kita setting, kita sesuaikan. Tadi kita pakai 10. Kita pakai ini komputer 1. Kita lihat dulu tadi, kita lihat di sini ya, kalau dari Mikrotiknya kita lihat IP-nya, IP address print. Oh, header 2 kita pakai 0 ya. Oke, kita ulangi. Kita rubah saja biar enak. Kita masuk ke Winbox lagi, kita connect saja tinggal. Oke. Di sini kita pakai 10. Kita ambil nilai yang terakhir 254. Jadi kita bisa mengurutkan komputernya nanti. Jadi gateway-nya 10254, di header 2. Kita tutup ya. Kita kembali ke network adapter yang kita setting tadi. Properties, internet protocol version 4 properties. Di sini kita rubah 10.1. Di sini gateway-nya 192.168.10.254. Di IP Mikrotik tadi menjadi gateway. Jadi untuk di komputer-komputer yang lain nanti settingnya seperti ini, tinggal diurutkan IP address-nya saja. 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini DNS kita pakaikan DNS Google 888.8844. Oke, close. Jadi kalau kita detect lagi dari Winbox, kita klik di sini. Di sini sudah berubah IP dari Mikrotik ini 10.254. Kita connect. Nah, yang pertama kita lihat di interface-nya, yang kedua interface yang digunakan memang benar dua, ada interface ke internet, ada interface ke lokal. Yang kedua setting IP address-nya, IP address untuk header 1 internetnya 43.2, IP address untuk header 2 nya 10.254 untuk ke jaringan lokal ini. Dan selanjutnya kita akan setting gateway. Setting gateway di sini dari menu IP route. Yang mana jadi gateway? Gateway itu IP dari internet. Sekarang kita lihat IP yang dari internet. Kalau dari koneksinya tadi detail, ini IP dari internet, dari modemnya ya, 43.1. Di sini kita akan setting.
plus gateway, kita ketikkan 192.168.43.1. Right? Oke. Nah, sekarang kita cek gimana ngecek kalau mikrotik ini sudah terkoneksi ke internet. Kita ping saja ya. Jadi cara ngepingnya dari new terminal, kita ketikkan ping 8.8.8, enter. Nah, di sini sudah size TTL time ini sudah ada nilainya ya. Artinya mikrotik sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan memberikan DNS. Jadi kita akan melakukan setting DNS. Jadi interface, IP address sudah, IP route sudah, dan sekarang IP DNS. Nah, DNS di sini kita ketikkan saja DNS, samakan saja DNS Google yang kita pakai ya. Klik tombol ke bawahnya. Di sini kita allow remote request ya, dan klik OK. Selanjutnya kita akan setting share koneksi internet. Jadi sebatas ini settingan kita, tapi koneksi di jaringan lokal kita belum terkoneksi ke internet ya. Supaya di jaringan lokal kita terkoneksi internet, kita akan setting, klik menu IP, firewall, NAT. Nah, jadi kita akan melakukan sharing ke jaringan lokal. Silakan klik tombol close. Nah, di sini kita pilih SCR NAT. Di sini kita pilih actionnya masquerade. Jadi di general kita pilih chainnya SCR-NAT, di actionnya kita pilih masquerade. Klik play dan OK. Nah, jadi sebatas ini jaringan lokal kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Mungkin itu dulu tutorial yang kedua ini. Lain waktu kita sambung lagi ke tutorial yang ketiga. Silakan dipraktekkan, dicoba menggunakan virtual machine. Nanti untuk mengoneksikannya, untuk ngetes membuat klien, bisa membuat virtual machine dengan menginstalkan Windows 7 atau Windows berapa, dengan network adapternya header 2 yang mengarah ke header 2, custom ke header 2. Jadi supaya antara virtual mikrotik dan virtual Windows terhubung. Jadi kelihatan nanti di Windowsnya bisa terkoneksi internet atau tidak. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.